Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Azkiati Zahro dari Program Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo dengan NIM 2019-02-0022. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal makalah yang saya buat dengan judul Pergerakan Gunung dalam Al-Quran dan Sains. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menata dan melaksanakan kehidupan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah sumber utama dari segala sumber hukum dalam kehidupan. Al-Quran sebagai way of life. Untuk itu, umat Islam harus berusaha mengetahui dan memahami isi kandungannya secara komprehensif. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Al-Quran semestinya diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran juga mengandung banyak informasi tentang fenomena-fenomena alam yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Informasi dalam ayat-ayat kauniyah ini kesemuanya sangat cocok dengan teori saintifik yang paling mutakhir. Jumlah ayat yang berkenaan dengan fenomena-fenomena alam atau biologi adalah 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat terkait dengan syariat. Ayat yang terkait dengan syariat hanya sekitar 150 ayat, sedangkan ayat terkait dengan sains ada 756 ayat. Dan orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan akan menolak penjelasan tentang kesesuaian sains dengan Al-Quran. Adapun orang memiliki agama selain Islam, pada umumnya berupaya meyakinkan orang lain bahwa Rasulullah mengarang Al-Quran berdasarkan cerita kehidupan manusia, baik masa lalu, sekarang, atau mendatang. Sesungguhnya manusia sering mengikuti prasangka tanpa berpikir, menggunakan akal sehatnya. Sebuah prasangka atau dugaan yang keliru tidak akan mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Sedangkan kebenaran dalam Al-Quran akan diketahui dan disadari jika kita melakukan penelitian secara mendalam, baik itu melakukan perbandingan dengan terjun lapangan langsung atau melakukan perbedaan antara Al-Quran dengan kitab samawi yang lain dalam upaya membuktikan keotentikan Al-Quran dari kitab-kitab lainnya yang telah diterjemahkan. Keterangan dalam Al-Quran dapat dibuktikan dengan fenomena alam dan kajian ilmiah. Jika Al-Quran adalah rekaan manusia saja, tentu akan ditemukan kesalahan dengan segera. Tektogenetik adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan adanya perubahan letak kedudukan lapisan kulit bumi, baik secara horizontal maupun vertikal. Gerakan tektogenetik dikenal dengan istilah dislokasi, berdasarkan kecepatan gerak lurus dan luas daerah gerakan. Teknogenetik dibagi menjadi dua, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Gerakan epirogenetik adalah gerakan yang mengakibatkan turun naiknya lapisan kulit bumi. Gerakan ini relatif lambat dan berlangsung agak lama di suatu daerah yang luas. Contohnya, pembentukan kontinen dan benua, tanda-tanda yang kelihatannya jelas dari gerakan epirogenetik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Epirogenetik positif, perubahan permukaan laut positif adalah gerakan yang menyebabkan turunnya suatu daratan sehingga permukaan air laut kelihatannya naik dan garis pantainya menjorok ke daratan. Epirogenetik negatif, perubahan permukaan laut negatif adalah gerak naiknya suatu daratan sehingga permukaan air laut kelihatan turun dan garis pantai bergerak ke laut. Para peneliti modern mencari tahu apakah gunung di bumi mengalami pergerakan atau tidak. Para ilmuwan sepakat bahwa gunung tidak diam, melainkan bergerak. Buku Al-Quran versus Sains Modern menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani DKK, mengungkapkan Profesor Emeritus Frank Fresh dari Washington, Amerika Serikat, salah seorang geolog yang mengkaji tentang gunung sebagai pasak bumi. Kerak bumi mengapung di atas cairan. Lapisan terluar bumi, yaitu litosfer, ketebalannya hanya berkisar 20-70 km.
dibandingkan dengan lapisan astenosfer atau mantel yang tebalnya 2.883 km, dengan merupakan sebagian terbesar sekitar 83,2% volume dari bumi. Kedalaman lapisan gunung menghujam sejauh 35 km sehingga pegunungan berupa pasak yang didorong ke dalam bumi. Berdasarkan teori lempeng tektonik, lempengan yang ada pada bumi bergerak di atas lapisan mantel bumi. Di atas lapisan bumi inilah akar atau yang dinamakan continental drift pergerakan benua. Melalui penelitian pergerakan benua dapat diukur, yakni memiliki kecepatan pergerakan hingga 1 hingga 5 cm setiap tahunnya. Pergerakan lempeng ini terjadi terus-menerus, mengakibatkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Gunung sebagai hasil dari fenomena lipatan juga bergerak, mengikuti gerakan lempengan. Lempengan kerak bumi tersebut bergerak seperti mengapung di atas lapisan magma, lebih rapat. Gunung-gunung ini bergerak mengambang bersama, mengikuti gerak lempengan tempat gunung tersebut berada. Gunung-gunung ini bergerak, namun manusia tidak melihat atau merasakan pergerakan tersebut. Fakta ini sudah terungkap sekitar 1400 tahun lalu saat Al-Quran diturunkan. Dan jika dihubungkan dengan perkataan Al-Kindi bahwa jika ada gerakan, di sana perlu benda, jika ada sebuah benda, di sana perlu gerakan. Relativitas adalah esensi dari hukum eksistensi, waktu, ruang, gerakan, dan benda. Semuanya relatif dan tidak absolut. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu kecil atau besar secara absolut. Kita bisa mengatakan itu lebih kecil atau lebih besar dalam hubungan dengan objek yang lain. Kata Al-Kindi. Pergerakan gunung dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 88, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahilladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Yang artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surah An-Naml ayat 88. Begitulah penjelasan singkat mengenai jurnal yang saya buat, yaitu Pergerakan Gunung dalam Al-Quran dan Sains. Sebagai seorang yang mengaji sains, tentu hendaknya kita juga harus mendalami Al-Quran dan hadis agar kita tidak salah melangkah